Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnis. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPN Benteng Jampea nomor 7 Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan ketua kelas disiapkan kelasnya. Ya, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, anak-anakku sekalian, coba diperiksa di sekitar tempat duduknya, jangan sampai ada sampah yang mengganggu proses belajar kita. Silahkan dipungut dan dibuang di tempat sampah. Bersih? Ya, baik. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, supaya pelajaran kita hari ini berkah, mari kita bersama-sama berdoa dan dipimpin oleh Isma. Ya, silakan Isma. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa rabbal raditu islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilakan untuk berdiri semua. Indonesia Ya, silahkan duduk kembali. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lebih lanjut membahas materi pelajaran kita hari ini, saya absen dulu ya. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Coba diperhatikan di papan tulis, di slide PowerPoint-nya. Gambar satu ini gambar apa? Sungai yang kotor dan ikan yang mati. Oh ya, ini sungai yang kotor ya, ini ikannya ya. Ya, ini ikannya terlihat mati. Nah, ini gambar yang kedua gambar apa? Tumpukan sampah di sungai. Tumpukan sampah. Nah, kalau yang gambar nomor 3? Air dan jernih dan ikan. Air dan jernih dan ikan. Kalau yang keempat? Air jernih dan ikan. Air jernih dan ikan. Nah, kira-kira anak-anakku sekalian, kalau kalian disuruh memilih untuk berenang, kira-kira kalian mau milih di gambar bagian nomor berapa yang kalian inginkan untuk berenang? Nomor? Kenapa memilih nomor 4? Jernih. Ya, kalau nomor 2? Kotor. Kotor. Kenapa tidak mau yang kotor? Karena Hah? Ya, banyak kumannya. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, coba diperhatikan di slide PowerPoint. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran air. Nah, silakan diperhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya setelah pembelajaran kita hari ini sebentar, maka ada 7 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, melalui membaca literatur dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan definisi pencemaran air dengan benar.
Yang kedua, melalui membaca literatur dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran air dengan tepat. Manfaat kita mempelajari pelajaran hari ini itu sangat besar sebenarnya. Ya, ketika kita mampu mengetahui tujuan yang akan kita capai itu tadi, maka manfaatnya itu sangat besar. Yang pertama, paling tidak anak-anakku sekalian mampu untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap pencemaran air di lingkungannya, minimal dalam rumahnya masing-masing. Atau manfaat yang lain, misalkan anak-anakku sekalian setelah belajar materi ini mampu menjernihkan air. Ya, misalkan di rumahnya, air sumurnya itu kurang jernih, maka anak-anakku sekalian secara sederhana bisa merancang alat di rumah kalian anak-anakku sekalian masing-masing untuk menjernihkan air minimal untuk dikonsumsi di rumah masing-masing. Ya, jadi sangat besar manfaat untuk mempelajari pelajaran hari ini. Ya, baik anak-anakku sekalian, garis besar pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu bahwa hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi anakku sekalian akan mencari masalah, menemukan masalah, kemudian mencari solusi dari masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku sekalian sebentar akan dalam jalannya pembelajaran ini akan melakukan penyelidikan, akan melakukan penjernihan air, akan melakukan kajian literatur, akan melakukan diskusi kelompok, dan akan melakukan diskusi kelas, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Ya baik, anak-anakku sekalian, penilaian kita hari ini Bapak akan menggunakan 3 jenis penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, ya, sikap spiritual dan sosialnya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan, ya. Kalau pengetahuannya, sebentar anakku sekalian akan saya uji melalui mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilannya akan saya nilai berdasarkan kerja kelompoknya sebentar melakukan penjernihan air secara berkelompok. Ya baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar lebih jauh terhadap materi ini, saya akan ngetes pengetahuan awal anak-anakku sekalian melalui soal-soal pilihan ganda, ya, melalui link Google Form. Ya baik, saya akan kirimkan linknya. Ya, silakan dibuka, dinaikkan HP-nya masing-masing. Silakan dibuka grup WA kelasnya. Ada link yang saya kirimkan, sudah kelihatan semua? Ya, silakan dibuka dan dikerjakan selama 3 menit. Sudah? Hah? Ya, kerjakan supaya cepat selesai. Sudah? Ya, silakan dikirim kalau sudah. Sudah semua? Sudah dikirim? Ya, baik.
Ya, selanjutnya anak-anakku sekalian, Bapak akan membagi anak-anakku sekalian ke dalam 4 kelompok. Ya, jadi saya akan bagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan kelompok yang saya bagi pada akhir pertemuan minggu lalu. Ya, jadi saya sudah tugaskan minggu lalu untuk dibagi memang kelompoknya. Ya, silakan mengambil tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing, saling mendekat. Ya, di sini kelompok 1, kelompok 2 di sana, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Indri kelompok 1. Baik, anak-anakku sekalian, silakan disimak video yang Bapak akan tampilkan. Pencemaran lingkungan juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah wilayah Pekalongan. Sungai-sungai di Pekalongan seolah tidak lagi diperlakukan sebagai sumber kehidupan dan jalur menuju peradaban. Sungai dianggap sebagai tempat sampah masyarakat. Prihatin dan takut merasa kehilangan sungai mereka, segelintir warga mencoba membersihkan sungai. Mimpi mereka sederhana, ingin kembali melihat kembali Sungai Loji bersih seperti di masa. Saya ini saat ini sedang berada atau berdiri di sampah yang sudah menggunung atau menumpuk di sisi sungai. Nah, tidak hanya kotoran-kotoran seperti sampah-sampah yang mengotori sungai di Pekalongan ini, tapi juga limbah kimia. Tidak heran mengapa warna Sungai Loji ini berwarna hitam pekat. Prihatin dan takut merasa kehilangan sungai mereka, segelintir warga yang tergabung dalam komunitas Sapu Lidi setiap hari menyusuri sungai penuh sampah dan memunguti sampah padat dengan tangan-tangan mereka. Mimpi mereka sederhana, ingin kembali melihat Sungai Loji kembali bersih, seperti dahulu di masa kecil mereka. Kalau waktu kecil kita bisa belajar berenang, kadang kita bawa pancing juga gitu, kita mancing bisa dapat ikan keting, ikan wader, terus juga udang. Itu kita sangat senang dulu. Kita lihat sendiri tadi ada bantal, terus sarang burung, bahkan televisi. Dan kita sering ketika kita masih bersih-bersih di sungai, tiba-tiba orang lewat di jembatan, buang di depan kita gitu. Baik, anak-anakku sekalian, dari video yang anak-anakku sekalian tadi simak, siapa yang bisa memberikan pertanyaan terkait dengan video tersebut? Ya, Isma, ya. Apa kira-kira pertanyaan terkait dengan video tersebut? Apa yang menyebabkan air sungai tersebut tercemar? Ada lagi? Saya Pak, Ya, Indri? bagaimana dampak air sungai yang tercemar? Ada lagi? Ya. Bagaimana menjernihkan? Hah? Bagaimana caranya menjernihkan itu tadi ya? Karena sudah tercemar, maka solusinya bagaimana cara menjernihkannya? Ya, betul. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Apa yang menyebabkan air sungai itu tercemar? Yang kedua, bagaimana dampaknya kalau tercemar air sungainya? Yang ketiga, bagaimana cara menjernihkan air sungai yang tercemar? Ya. Ketiga pertanyaan itu menjadi rumusan masalah dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, saya akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, ketiga pertanyaan tadi silakan dituliskan ke dalam LKPD-nya. Ada kolom menuliskan rumusan masalah, silakan dituliskan 3 pertanyaan yang tadi.
Sudah? Ya. Baik. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, silahkan anak-anakku sekalian membagi tugas dalam kelompoknya. Siapa yang menjadi juru bicara, siapa yang menjadi notulen, dan tugas-tugas yang lain yang diperlukan. Ya, silakan disepakati dalam kelompoknya siapa dapat tugas apa. Ya, silakan. Sudah ditentukan? Sudah ada semua juru bicaranya? Sudah ada notulennya? Sudah jelas tugas-tugasnya masing-masing? Ya, baik. Selanjutnya kita akan melakukan penjernihan air. Ya, baik, anak-anakku sekalian, silakan masing-masing perwakilan kelompok, ya masing-masing perwakilan kelompok ke depan. Ya, masing-masing perwakilan kelompok ke depan. Untuk pasir dan kerikilnya, ya sebentar masing-masing ambil di sini ya. Nah, sekarang silakan dibuka LKPD-nya, diperhatikan langkah kerjanya. Ini ada pisau, ya silakan. Ya, silakan. Sampai hilang. Yang sudah potong silakan dibuat. Ya. Misalkan begini. Tusuk dengan pulpen, Mas. Tusuk dengan pulpen. Ya, Bapak. Ya, Pak. Jangan langsung sekaligus terlalu banyak. Sampai tidak bisa. Ya, pelan-pelan. Iya. Sudah? Ya, lihat di LKPD-nya. Lihat di LKPD-nya susunan kedua apa? Ini tuh. Pasir paling di atas sih. Gini, supaya tidak terlalu renggang. Ya, nah. Dipotong-potong, dikasih kecil-kecil. Arangnya dikasih kecil-kecil ya. Arangnya dikasih kecil-kecil. Pertimbangkan juga masih ada pasir, masih ada arang, sabuk. Ya. Nah. Ya. Ya, ini potong kecil-kecil. Kecil-kecil, simpan di sana pasir. Ya, ini air got ya. Ya, silakan.
Selanjutnya, anak-anakku sekalian, bagaimana sudah disaring? Coba diperlihatkan semua hasil saringannya. Coba diperlihatkan hasil saringannya. Ya, diangkat saja anunya supaya takutnya jatuh. Ya, disaring. Ya, coba diangkat semua hasil saringannya. Ini mana hasilnya? Sudah bisa dibandingkan sebelum dijernihkan dan sesudah dijernihkan? Ditahu perbandingannya bagaimana? Ditahu bedanya bagaimana? Ya, baik. Ya, jadi itu hasilnya ya. Tadi dari air yang keruh, air got yang berbau itu, anak-anakku sekalian sudah jernihkan dan hasilnya sudah ada di tangan anak-anakku sekalian. Ya, silakan dituliskan hasil penjernihan airnya. Bagaimana hasilnya tadi? Sebelum dan sesudah. Diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Jadi ada kolom tersendiri di LKPD-nya. Ya, silakan diisi itu. Selanjutnya dibuka LKPD-nya halaman berikutnya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan dijawab. Silakan diskusikan melalui kajian literaturnya. Silakan dibuka bukunya, ya. Silakan dibuka buku paketnya. Silakan dibuka bahan ajar yang Bapak bagikan tadi. Silakan diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Apa kira-kira jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD? Silakan. Pokoknya bagaimana caranya supaya bagus toh? Ya. Ya baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan melakukan presentasi atau diskusi kelas. Semua menghadap ke sini. Ya, atur tempat duduknya supaya tidak bisa menyamping. Ya, menghadap ke papan tulis. Nah, sebentar masing-masing kelompok, ya masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Akan membacakan, akan menyampaikan hasil pekerjaannya mulai dari penyelidikan tadi, hasil kerja di LKPD-nya. Kemudian kelompok lain ketika ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Ya, jadi kelompok lain kalau ada yang kurang jelas dari kelompok yang presentasi bisa dipertanyakan. Sudah mengerti? Ya. Ya baik, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penyelidikan kami. Pertama, setelah dilakukan proses penjernihan air dengan menggunakan bahan-bahan
yang mudah didapat di lingkungan sekitar diperoleh hasil. Pertama, warna air sebelum dijernihkan berwarna keruh kecoklatan, berbau, dan kotor. Setelah dijernihkan, air itu tidak berbau lagi, jernih, dan tidak berwarna kecoklatan lagi. Definisi pencemaran air adalah pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Faktor-faktor penyebab pencemaran air. Limbah industri. Jenis limbah industri berasal dari industri, dapat berupa limbah organik yang berbau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah organik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung emas belereng, berbau menyengat, seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air yaitu penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, serta mempercepat proses kerusakan benda. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya, apakah ada yang kurang jelas dari apa yang dipaparkan oleh kelompok 4? Jelas? Ya, baik. Silakan duduk kelompok 4. Aplaus untuk kelompok 4. Ya, silakan duduk. Anak-anakku sekalian sudah melakukan penyelidikan, sudah melakukan presentasi. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Silakan diperhatikan di slide PowerPoint-nya. Ya. Tentu yang pertama adalah apa itu pencemaran air? Ya, pencemaran air itu adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air yang mengakibatkan kualitas air itu menurun. Ya, misalkan tadi air yang kotor itu tadi ada benda lain yang masuk, misalkan lumpur, bakteri yang tidak diinginkan, atau limbah-limbah rumah tangga, mengakibatkan air itu tidak bisa lagi dikonsumsi. Jadi mungkin yang awalnya air sungainya anak-anakku sekalian yang ada di sekitar rumahnya itu masih jernih, masih banyak udangnya, tetapi karena masyarakat atau penduduk di sekitar sungai itu selalu membuang sampah, membuang limbah ke sungai, akhirnya sungai itu tercemar dan makhluk hidup di dalamnya itu punah, mati, udangnya sudah hilang dan sebagainya. Faktor penyebabnya, ya, jadi secara garis besar faktor penyebabnya itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama itu adalah faktor limbah industri, yang kedua itu adalah limbah rumah tangga, yang ketiga itu adalah limbah pertanian. Limbah rumah tangga, mana yang dimaksud dengan limbah rumah tangga? Ya, limbah kita di rumah, limbah pasar, ya, limbah sisa-sisa makanan kita, limbah pembungkus makanan di rumah, sisa-sisa sayuran dan sebagainya, ya, hasil cucian kita, air sabunnya kita buang langsung ke sungai, itu semua adalah limbah rumah tangga. Selanjutnya adalah limbah pertanian. Ya. Limbah pertanian yang mana? Yaitu hasil penggunaan pupuk yang berlebihan, pestisida dan herbisida yang berlebihan. Dampaknya di sini ada 5. Penurunan kualitas lingkungan. Ya, jelas, menurun kualitas lingkungan kita. Anak-anakku sekalian bisa saksikan di daerah-daerah kita ini sudah banyak sungai yang menurun kualitasnya. Dalam artian dulu masih banyak udang bisa ditangkap di situ, sekarang sudah tidak ada karena pengaruh pencemaran lingkungan. Yang kedua, gangguan kesehatan.
Ya jelas, kalau air kita tercemar, maka kesehatan juga akan terganggu. Kenapa? Karena akan banyak bakteri-bakteri yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, itu kita konsumsi secara tidak langsung. Nah, cara penanggulangannya, ya di sini ada 3 cara penanggulangan yang ditawarkan. Yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi. Kemudian yang kedua adalah IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Jadi air comberan kita yang ada di rumah tidak langsung dibuang ke tanah. Kemudian pengelolaan ekskreta. Baik, anak-anakku sekalian, itu saya kira penguatan yang bisa saya berikan untuk hari ini. Sebelum kita menyelesaikan apa yang kita pelajari hari ini, saya meminta anak-anakku sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Sungai yang tercemar akan mengakibatkan siklus air bisa mengalami gangguan. Air sungai yang kotor akan mengalir ke laut dan dapat mencemar laut. Kesimpulan dari sungai yang tercemar yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi di bumi disebabkan oleh perilaku manusia, dan seharusnya manusia sadar bahwa mencemari lingkungan dapat menyebabkan dampak yang buruk. Ada yang mau menambahkan yang disampaikan oleh temannya? Tidak ada? Ya, jadi itu saya kira kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana pengalaman belajar kita hari ini? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Praktek ya. Ya, jadi apakah pelajaran seperti ini masih bisa dilanjutkan untuk pertemuan ke depan? Ya, baik anak-anakku sekalian, untuk minggu depan silakan dipelajari di bukunya di halaman 59 pencemaran udara. Ya, silakan dibuat ringkasan-ringkasan atau rangkuman-rangkuman catatan kecil di rumah sebelum memulai pelajaran ini. Ya, jadi ingat, silakan dibaca, dipelajari tentang pencemaran udara di halaman 59 di buku paketnya. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, saya akan melakukan post test. Silakan dinaikkan HP-nya, saya akan kirim link post testnya ke grup WA kelas. Ya, silakan. Itu sudah terkirim. Yang sudah langsung dikirim. Sekarang silakan kembali ke posisi tempat duduk semula. Ya. Ya, baik. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ya, kita alangkah baiknya tadi kita awali dengan berdoa. Nah, sekarang kita akan akhiri juga dengan doa. Ya, silakan dipimpin oleh Isma. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya dalam mengikuti pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pertemuan ke depan, dan diingat tugasnya di rumah. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.